Oke, Bang Rosman, terima kasih untuk motivasinya buat kita semua. Saya hanya menghimbau lagi, menjelaskan lagi bahwa bisnis kita tuh jangka panjang, ya. Jadi bukan sekedar hari ini cukup selesai lalu Anda berhenti atau hanya memikirkan profit takingnya aja. Tapi sekali lagi ini adalah masa depan kita di sini. Saya pribadi, saya tidak akan meninggalkan sebuah kapal atau perahu besar yang tadi di akhir slide saya itu. Saya ingin terus berada di dalamnya, terus menikmati masa depan yang begitu baik ya di dalam bisnis kita ini. Jadi bagi teman-teman, Bapak Ibu yang saat ini nonton di Zoom ini maupun di YouTube ya, keputusan di tangan Anda. Anda percaya kita, trust kita, ayo kita sama-sama galang kekuatan dan dukung kita terus. Kalau Anda tidak percaya kita, ya silakan Anda leave aja. Tapi tolong jangan menjadikan suatu pengkhianat ya. Don't be a traitor. Karena kita bisa runtuh akibat banyaknya pengkhianat, penyusup, buzzer-buzzer yang tidak bertanggung jawab terhadap bisnis kita. Sekali lagi, Mas Wahyu sudah berikan sesuatu buat kehidupan Anda saat ini. Coba Anda renungkan. Patutkah Anda semua menghujat dan memaki beliau dengan begitu sadisnya? Pikirkan. Ya. Saya kira itu aja. Mungkin di sini ada Pak Darmanto, ada nggak ya? Saya nggak lihat sih ya. Ada Pak Gea, Pak? Ada Pak Gea? Atau Pak siapa lagi ya? Founder kita kalau ada silakan. Saya tadi nggak melihat. Ada Pak Gea di sini? Ada Pak, ada. Pak Gea, boleh Pak Gea kalau ada, silakan Pak Gea. Saya undang Pak Gea. Oke. Baik, terima kasih Pak Sam. Special applause untuk Pak Rasman. That's the real how we educate this business to all our team. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya dalam Zoom meeting ini sebenarnya sudah bukan zamannya kita untuk meyakinkan. Dan sudah bukan saatnya lagi kita untuk mengajak kita untuk semakin yakin dengan bisnis. Karena kenapa? Bagi teman-teman yang sudah bergabung tahun lalu, maupun teman-teman yang bergabung baru 2-3 bulan ke depan, sebenarnya kita balikin lagi tujuan kita bergabung di bisnis ini apa. Saat Anda punya tujuan salah, berarti Anda berada di tempat yang salah. Tapi pada saat Anda punya tujuan yang benar pun, tetapi Anda tidak kuat berdiri dengan tujuan Anda juga pasti akan berada di tempat yang salah. Nah, jadi sebagai edukasi buat kita semua adalah di dunia ini tidak ada motivator yang lebih baik selain diri kita. Sekalipun di luar sana ada yang merasa dirinya ada motivator, live motivator dengan bayaran ratusan juta. Mereka tidak lebih baik dari diri kita sendiri. Kita adalah motivator terbaik buat kita dengan apapun yang kita lakukan buat diri kita sendiri. Lalu tidak ada kata-kata yang begitu indah dan tidak ada kata-kata yang begitu baik yang mampu meyakinkan kita dengan sesuatu yang kita sedang jalani. Karena kenapa? Anda lah yang mampu meyakinkan diri kita terhadap apa yang sudah kita jalankan. Biar 1000 orang memberikan sebuah keyakinan terhadap kita dalam bisnis ini, tetapi kalau itu kita pandang dalam kacamata negatif kita, maka semuanya zero. Nah, saat Anda sudah berada dalam posisi itu, berarti Anda tidak cocok dalam sebuah bisnis yang sedang Anda jalani. Sebuah perenungan pribadi sebenarnya yang ingin saya himbau buat kita semua. Coba Anda bayangkan dengan posisi Anda yang begitu baik terhadap orang lain. Anda punya sahabat karib lah, atau Anda punya sahabat dekat.
Selama setahun Anda sudah bekerja dengan baik dengan mesin uang Anda berikan dia kehidupan, Anda berikan dia uang, Anda berikan dia mimpi yang dia sudah impikan, dan Anda bantu dia meraih itu, Anda berikan dia rumah, Anda berikan dia mobil, Anda berikan dia semua apa yang dia butuh. Itu bukan dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang mungkin hampir 2 tahun. Tapi saat Anda sedang berjuang memperbaiki mesin uang yang selama ini menemani Anda untuk memberikan mereka kehidupan, lalu di saat Anda sedang berjuang untuk meningkatkan kualitasnya, lalu orang-orang yang tadi Anda sudah berikan kebaikan itu membalas seluruh kebaikan Anda itu dengan hinaan, dengan ejekan, dengan segala macam caci maki, dengan segala macam menyudutkan, dengan segala macam hinaan dan segala macam-macam yang lainnya. Kira-kira kalau Anda berada di posisi orang yang sedang memperbaiki mesin uangnya untuk memberikan kehidupan kepada orang lain, kira-kira apa yang Anda lakukan kepada mereka saat mereka tahu bahwa kebaikan Anda dibalas seperti itu? Nah, ini satu renungan buat kita semuanya. Saya yakin apapun agama yang kita anut saat ini, apapun latar belakang pendidikan kita yang kita sudah lewati saat ini, apapun bisnis dan posisi kita saat ini, kalau kita bisa renungkan kata-kata yang tadi sudah saya sampaikan, saya yakin kita tidak akan menjadi orang yang serakah. Kita bukan menjadi orang yang tidak bisa berterima kasih dengan tulus kepada orang yang telah memberikan kita kehidupan. Lalu pada saat orang tidak bisa sukses dalam sebuah bisnis yang sukses, itu hanya ada 2 saja. Tuhan telah memberikan dia kesempatan untuk bisa meraih sukses di situ, atau Tuhan sudah mengakhiri dia untuk meraih sukses di situ karena tidak ada rasa syukur yang dia berikan selama dia sudah menikmati hasil di bisnis itu. Jadi kita tidak akan pernah kaget kalau dalam sebuah komunitas kita ini ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, tugas kita apa? Kita jaga bisnis kita ini dari orang-orang yang tadi. Jangan malah terbawa dengan apa yang mereka suarakan dengan bisnis yang menjadi tumpuannya kita. Ya, sama yang disampaikan dengan Pak Rosman, kalau bisnis ini tutup, apakah Anda langsung mati? Lalu kalau seandainya bisnis ini tutup, apakah Anda tidak punya pengharapan yang lain? Nah, semua bisnis tidak ada yang nol resiko. Tetapi di bisnis kita ini risiko diminimalkan sehingga kita bisa melihat hasilnya setiap hari. Nah, jadi kepada seluruh teman-teman yang hadir di Zoom meeting ini, saya sangat appreciate kepada teman-teman yang di All Star yang tidak henti-hentinya untuk memberikan edukasi, tetapi kembali lagi, sebanyak apapun edukasi yang kita berikan di saat kita memandang sesuatu dengan kacamata negatif kita, maka hasilnya akan keluar negatif. Nah, bisnis kita dirancang seperti yang kata Pak Samuel tadi, ini untuk melihat masa depan yang cerah. Saat Anda ragu tentang sebuah bisnis, jawabannya cuma satu. Kalau kita tidak benar, kita duluan yang sudah ditutup. Lalu pada saat ownernya kita tidak berusaha untuk menjaga bisnis, maka dia sudah give up. Dia akan angkat tangan dan tidak akan mau berusaha lagi. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat apa yang sudah dilakukan sama owner kita selama ini, dan juga apa yang sudah kita sampaikan ke dalam grup dan juga edukasi melalui Zoom, maka seharusnya kita semakin kuat. Jangan lihat hari ini Bapak Ibu, tapi bandingkan apa yang sudah Anda rasakan 1 tahun, atau beberapa bulan yang lalu. Lalu Anda refleksikan ke depan. Anda bersyukur sudah duluan di bisnis ini, karena jutaan orang di luar sana sedang antri untuk gabung di bisnis ini.
Lalu kenapa kita memulai dengan rasa pesimis saat ini? Kita semua baik-baik saja, ya. Yang membuat kita tidak baik, yang membuat kita tidak lancar adalah kita sendiri. Sebuah sistem yang begitu besar pun, sebuah sistem yang begitu bagus sekalipun, saat itu dirongrong oleh puluhan ribu dalam waktu yang bersamaan, maka sistem itu juga tidak ada apa-apanya. Jadi kelancaran dalam bisnis ini adalah ada di tangan kita semua. Ya, sekuat apapun owner dalam membuat bisnis ini, itu pasti akan terus berjalan. Tetapi kelancaran semua yang kita inginkan adalah ada di tangan kita. Jadi putuskan dan bersikaplah lebih bijak terhadap bisnis ini, karena bisnis ini bukan sedang sakit. Ya, banyak teman-teman yang melihat ini bisnis sepertinya sakit, sudah mulai menemui ajalnya, lalu sebelum dia menemui ajalnya kita harus mengambil hak kita. Itu salah. Ya, tolong pemikiran itu dihilangkan dari pemikiran kita masing-masing saat ini yang masih ingin mengambil rezeki di bisnis ini. Karena kenapa? Saya yakin dari 300.000 orang yang ada di bisnis ini, Bapak, paling 10-20 orang yang melakukan hal-hal yang negatif yang tidak kita inginkan bersama. Nah, 10-20 orang ini mendingan kita kehilangan mereka daripada yang 80% kehilangan kesempatan mereka untuk terus meraih sukses di bisnis ini. Jadi itu yang akan dilakukan oleh manajemen ke depan, bahwa orang-orang yang tidak bisa lagi kita bina dalam bisnis ini, maka kita juga punya hak untuk meminta mereka leave. Silakan tinggalkan bisnis ini dan Anda punya hak untuk melihat bisnis yang lain. Jangan ganggu apa yang sedang kami buat untuk meraih sukses kami bersama dengan 80% orang yang masih yakin dengan bisnis ini. Jadi putuskan Bapak dan Ibu bahwa semua kelancaran ada di tangan kita sekarang, ya. Sebesar apapun sistemnya, sebaik apapun sistemnya, saat kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini sudah merusak sistem yang sudah dibentuk, ya, maka kelancaran itu hanya tinggal cerita. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa perusahaan tidak berusaha, tapi bukan itu. Kita yang tidak memahami apa yang sudah perusahaan lakukan. Terima kasih, salam sukses untuk semuanya. Silakan Pak Samuel. Oke, terima kasih Pak Gea sudah hadir di antara Zoom ini ya. Baik teman-teman, tak terasa ya waktu kita sudah habis ya. Saya panggil Pak Rudi dulu ya sebagai penutup nih. Pak Rudi. Pak Sam, 1 menit Pak, 30 detik Ya, Pak. boleh. Iya, teman-teman, saya baru terpikir nih. Poin nomor 10 dari announcement-nya yang di-share Pak Samuel tadi. Kita akan merayakan kemenangan besar pada momentum ulang tahun ATG 50 yang kedua. Ini artinya sangat besar, sangat penting. Saya jadi berpikir owner kita kayaknya memang mau merayakan New Pantera System pada saat kita merayakan ulang tahun kita yang kedua. Well, kita berdoa, mudah-mudahan feeling saya ini benar. Karena yang namanya entrepreneur, business owner, selalu melihat ada event nggak untuk launching. Selalu, business owner itu selalu mau memanfaatkan momentum. Kebetulan 18 Maret, ulang tahun ATG 50. Go! Yes, Pak Rudi, go ahead Pak. Silakan Pak Rudi. Ya. Halo guys. Yes, Pak Rudi. Ya, salam hormat buat semua member ATG yang ada saat ini. Ya, saya cuma titip pesan bahwa ATG ini rumah kita bersama. Ya, kita jaga bersama untuk kedepannya yang lebih baik. Saya masih trust kepada owner Pak Wahyu sebagai leader, top leader kita yang memimpin ATG ini dengan segala
ide-ide yang briliannya, ya, dengan segala ide-ide yang cemerlangnya, saya masih yakin, ya, kepada ATG. Dan buat teman-teman, saya juga memaklumi jika ada pro dan kontra. Jika ada yang saat ini galau, saya memakluminya. Tetapi perjuangan kita masih panjang. Ya, jika Anda berada di posisi yang sama dengan saya, ayo kita maju bersama. Ya. Mohon sedikit lagi bersabar. Ya. 18 Maret kita buktikan. Dan saya sudah tanyakan kepada Pak Wahyu, ya, semua komplain dari bawah, semua masukan dari bawah sudah saya sampaikan kepada Pak Wahyu. Dan Pak Wahyu masih tetap optimis. Tanggal 18, ya, dia jawab Bismillah, ya, saya percaya. Dan biarlah teman-teman semua kita jaga rumah kita, kita maju bersama. Oke? ATG 5.0. Oye, oye, oye. Jos! Baik, terima kasih Pak Rudi. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara Zoom malam ini. Juga terima kasih buat penonton yang ada di YouTube channel All Star Support Channel. Terima kasih, tetap semangat, tetap kebersamaan kita jaga rumah kita jaga bisnis kita untuk masa depan kita. Terima kasih, sampai jumpa. ATG 5.0. Oye, oye, oye. All Stars, one team, one spirit, to to be be star.